Shalom semuanya, saya Dan Mervin dari kelas 5 DKVB dengan NPM 2031041. Saya ingin mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia dengan berjudul Pentingnya Mitigasi Bencana Alam bagi Masyarakat Indonesia. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah mitigasi bencana itu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Melihat pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana memiliki peran yang penting dalam melakukan penurunan risiko dan penanganan bencana. Mitigasi bencana sangat penting dilakukan untuk keselamatan. Apalagi dari data World Bank tergambar, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Bahkan diperkirakan lebih dari 40% penduduk Indonesia terancam bencana. Tujuan mitigasi bencana alam. Fokus mitigasi bencana alam adalah tindakan yang dilakukan untuk menghadapi berbagai bencana alam yang berpotensi menyebabkan bahaya pada manusia ataupun properti. Dilansir dari BPBD Kabupaten Karanganyar, beberapa tujuan mitigasi bencana ada 3. Yang pertama adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama untuk penduduknya. Yang kedua, menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi dampak atau risiko bencana alam. Jenis-jenis mitigasi bencana alam. Yang pertama adalah perencanaan dan peraturan lokal. Jenis mitigasi bencana alam ini berupa tata guna lahan lokal atau rencana komprehensif untuk mewujudkan tujuan, nilai, dan aspirasi masyarakat setempat. Rencana ini harus mencakup kebijakan dan tata cara yang mengarahkan pembangunan supaya jauh dari daerah rawan bahaya, seperti dataran rawan banjir atau longsor. Perencanaan yang baik dapat mencegah bahaya bencana alam bagi warga dan properti. Yang kedua adalah proyek struktural. Proyek struktural melibatkan modifikasi struktur dan infrastruktur yang ada dengan tujuan untuk melindunginya dari bahaya atau memindahkannya dari area bahaya. Hal ini dapat berlaku untuk fasilitas dan infrastruktur penting, baik umum ataupun swasta. Jenis tindakan mitigasi bencana alam ini melibatkan proyek pembangunan struktur buatan manusia untuk mengurangi dampak dari bencana. Misalnya membuat bangunan tahan gempa ataupun tembok laut untuk menghalau gelombang laut yang tinggi. Yang ketiga adalah perlindungan sistem alami. Perlindungan sistem alami adalah tindakan mitigasi yang bertujuan untuk minimalisir risiko kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, serta melestarikan atau memulihkan fungsi sistem alam. Yang keempat adalah perlindungan sistem alami. Program pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah tindakan mitigasi yang bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi warga, pejabat terkait, dan pemilik properti tentang bencana alam beserta potensi cara untuk mengurangi risikonya. Yang kelima dan yang terakhir adalah tindakan kesiapsiagaan dan respon. Jenis mitigasi bencana kesiapsiagaan dan respons dapat mengurangi dan atau menghilangkan kebutuhan terhadap kesiapsiagaan atau respon di masa depan. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya kegiatan mitigasi bencana tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum saat terjadi dan setelah terjadinya bencana, sehingga dengan demikian peminimalisasian jumlah korban saat terjadi bencana dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.